Bismillahirrahmanirrahim. Dipun mulai mawon nggih Bapak Ibu. Nggih, monggo Ibu. Siap. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang sudah diberikan pada kita semua. Di antaranya sehat dan sempat sehingga kita bisa menghadiri acara hari ini meskipun secara virtual ya. Acara serah terima mahasiswa program pertukaran pelajar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Dekan FK Universitas Veteran Bangun Nusantara Bapak Tony Harsan MH. Terima kasih juga Bapak Kaprodi Teknologi Pendidikan Bapak Singgih Subiantoro MPD. Kemudian Ibu Kaprodi Pendidikan Geografi Ibu Pranisa Yuda SPD MPD. Ibu Ketua STIMIK Sinar Nusantara Surakarta yaitu Bu Kumarati Sandra Dewi SP Mkom. Bapak Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik Bapak Wawan Laksito SSI Mkom. Bapak Ibu Pembantu Ketua 2 Ibu Andriani Kusumaningrum Mkom. Bapak Pembantu Ketua 3 Dr. Muhammad Hasbi, Insinyur Muhammad Hasbi Mkom. Bapak sudah bergabung juga. Bapak Ibu dosen dari Univet, kemudian Bapak Ibu dosen dari STIMIK Sinar Nusantara, juga adik-adik mahasiswa semua. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akan bacakan acara hari ini, yaitu nanti diawali dengan doa, kemudian sambutan dari Ketua STIMIK Sinar Nusantara, sambutan dari Dekan FK Univet Soekarjo, kemudian ada penjelasan teknis tentang pertukaran pelajar dari STIMIK Sinus akan disampaikan Ibu Setiawati Eskom Mkom. Kemudian nanti penjelasan teknis dari Univet, monggo nanti koordinatornya Sinten, ngaten nggih. Kemudian selanjutnya perkenalan dosen dan mahasiswa baik dari Univet maupun dari STIMIK Sinus. Yang terakhir adalah penutup. Monggo Bapak Ibu, mudah-mudahan pertemuan hari ini berjalan dengan lancar. Kita doa sejenak, ya. Mudah-mudahan acara hari ini dapat keberkahan dari Allah juga, ya. Berdoa saya persilakan, monggo. Amin. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua STIMIK Sinar Nusantara Surakarta. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita panjatkan karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya untuk kita semuanya sehingga kita masih diberi kenikmatan, kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Dekan FKIP Univet, Bapak Dr. Andes Tony Harsan MH. Selamat jumpa kembali Bapak. Kemudian yang saya hormati Kaprodi Teknologi Pendidikan Bapak Singgih Subiantoro MPD. Selamat kembali juga ya Pak Singgih. Kemudian yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Geografi Ibu Pranita Yuda SPD MPD. Dan juga dosen-dosen jajaran dosen-dosen di Univet. Kemudian yang saya hormati teman-teman di STIMIK Sinar Nusantara, Bapak Wawan Laksita sebagai Puket 1, kemudian Bapak Ibu
Andriani sebagai Puket 2, kemudian Bapak Hasbi sebagai Puket 3, dan juga dosen-dosen semua yang alhamdulillah bisa hadir di sini. Serta yang saya cintai dan saya banggakan mahasiswa, baik mahasiswa dari Univet maupun dari Sinus. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah juga MOU yang sudah kita tanda tangani 1 bulan yang lalu, sekitar 2 September kalau nggak salah, 2 September. Alhamdulillah ini bisa kita wujudkan hari ini, yaitu dengan pertukaran mahasiswa yang memang ini adalah program dari pemerintah MBKM yang sebetulnya memang awal-awal ini kita menganggap itu gampang-gampang susah ya Bapak Ibu. Mungkin salah satu kesusahannya untuk menjalankannya itu kan memang agak butuh suatu pengalaman gitu ya mungkin ya. Nah ini senang sekali kami bisa bekerja sama dengan Univet karena tentunya kami bisa banyak belajar dari Univet. Mungkin belajar dari bagaimana cara-cara atau strategi untuk menjalankan MBKM ini. Karena beberapa waktu yang lalu waktu kita MOU dulu, ini terus terang kami banyak dapat masukan dari Bapak Dekan, terutama yang banyak bercerita tentang pengalamannya atau strateginya bagaimana untuk menjalankan MBKM ini. Mungkin awal-awal permulaan sudah kita pokoknya jalan dulu, saling tukar-menukar masalah yang lain-lain itu nantilah, yang penting itu bisa dilaporkan ke ke Dikti mungkin gitu ya Bapak Tony. Jadi mungkin strategi kita pada awalnya. Nah karena memang ini mau nggak mau nantinya memang kita harus menjalankan MBKM ini, jadi kita memang harus menjalankannya mulai dari sekarang. Karena kami sebenarnya sudah MOU dengan beberapa perguruan tinggi juga, perguruan tinggi swasta. Namun ya baru sebatas MOU, untuk menjalankannya itu memang ternyata sangat sulit ya untuk teknisnya. Teknis karena ada beberapa perbedaan, misalnya mungkin secara biaya atau secara kurir dan sebagainya. Nah, nanti insya Allah nanti kami akan belajar banyak dari Univet bagaimana untuk strategi untuk menjalankan tersebut. Ya semoga kerjasama ini bisa berlanjut terus ya Bapak Dekan. Kami berharap ke depannya ini bermanfaat buat mahasiswa, terutama mahasiswa STIMIK maupun mahasiswa Univet. Mereka bisa belajar tidak hanya di kampusnya. Jadi kalau di kampus, misalnya kalau STIMIK itu kan mungkin hanya seputaran komputer, tapi dia juga bisa menimba ilmu di luar dari masalah komputer. Mungkin dari dunia pendidikannya itu seperti apa, teknik mengajar seperti apa. Karena kan kebanyakan memang dulu itu bahkan banyak mahasiswa STIMIK yang udah lulus tuh dia bekerja sebagai guru komputer di SMA maupun di SMP begitu. Tapi karena karena kebijakan pemerintah waktu itu mata pelajaran komputer kan sebenarnya dihilangkan atau bagaimana dulu ya, sehingga peminatnya agak menurun. Tapi ini kayaknya bertambah lagi. Jadi karena kita tidak mengajarkan strategi pembelajaran seperti apa. Nah, mungkin dari mahasiswa Sinus apabila nantinya dia mau meneruskan karirnya sebagai guru atau mungkin dosen atau nah mungkin bisa belajar mata kuliah strategi pembelajaran mungkin ya Bapak. Nah, itu mungkin bisa ngambil di Univet. Begitu harapan kami. Jadi kerjasama ini semoga sangat bermanfaat buat mereka, buat nilai plus nanti kalau dia sudah lulus perkuliahan dan tentunya bisa berguna bagi masyarakat maupun negara. Mungkin dari saya itu Bapak Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih atas kerjasama ini.
Semoga tidak hanya berhenti sampai sini, kita bisa dilanjutkan dengan bekerjasama yang lainnya, tidak hanya dalam MBKM aja, tapi bidang yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rete. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Dekan FKIP Universitas Sukoharjo. Monggo Bapak DRS Tony Harsan, MH, waktu dan tempat saya persilahkan. Belum unmute, Pak. Ini penyakit lama. Penyakit lama, sudah ngomong belum di-unmute. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua STIMIK Dian Nusantara, Ibu Umarate Sandra Dewi. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 Bapak Wawan Laksita, Wakil Ketua 2 Pak Andri, dan Wakil Ketua 3 Pak Hasbi, serta segenap staf pimpinan lain di STIMIK Dian Nusantara. Dan yang saya banggakan, saya cintai teman-teman dari FKIP yang saya lihat Pak Singgih dan Bu Ica serta Bu Ari nampaknya yang saya lihat. Lainnya yang saya lihat itu. Kemudian para mahasiswa yang berbahagia, pertama sekali sebagai insan yang bertakwa, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat ilahi, karena pada siang hari ini kita semua masih mendapatkan rahmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga kita masih dipertemukan di ruangan ini, ruangan yang sempit tapi lebar. Mengapa sempit? Karena hanya seputar, monggo ini Bu Rektor, ini salam dari Bu Rektor. Ya, ini salam dari Bu Rektor, Bu Rate, monggo ini Bu Rektor, sini. Enggak apa. Ini Bu Rate kebetulan masuk ke ngomong enggak apa. Assalamualaikum. Lu kok wajahku rakyat tok. Nah, ini Bu Rate. Oh, sebentar. Saya matikan background-nya karena background memang kadang-kadang tidak mau berkomunikasi. Assalamualaikum Bu Rektor. Nah, dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses selalu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Bu, Bapak. Matur nuwun. Saya pamit ya. Pak Nun Sewu, koreksi sedikit tadi. Sinar Nusantara Pak, bukan Dian Nusantara. Oh iya, sorry. Ya. Oke, mohon maaf atas kekeliruan saya tadi. Bu Rektor tadi kan rapat Senat. Bu Rektor mampir ke FKIP ada kepentingan sedikit, hanya meninggalkan berkas. Nah, mumpung ngomong, saya minta untuk menyapa sehingga beliau rektor baru kami. Baik, saya teruskan. Jadi kita wajib bersyukur karena kita bertemu di ruangan ini sempit tapi lebar. Buktinya saya di kantor FKIP, Ibu di kantor STIMIK Sinar Nusantara, yang lainnya entah di mana saya tidak tahu, tapi ternyata kita bisa dipertemukan di ruangan ini. Ini semua merupakan salah satu hikmah dari pandemi COVID-19. Kalau tidak ada COVID, mungkin kita masih pola yang lalu, masih luring terus. Nah, sehingga COVID itu apapun juga ada hikmahnya. Bukan berkah ya, tetap hikmah, yaitu minimal kita semua menjadi lebih familiar dengan yang namanya MBKM. Termasuk mungkin yaitu memudahkan implementasi dari MBKM. Itu yang paling utama. Yang berikutnya, kami sebagai dekan di FKIP, kami mengapresiasi betul atas apa yang kita upayakan dalam rangka kegiatan MBKM kali ini, yaitu salah satunya merupakan kegiatan yang memang dibolehkan, yaitu pertukaran pelajar atau mahasiswa antara program studi
di luar kampus masing-masing. Sehingga ini di Univet merupakan yang kedua untuk yang program mandiri. Yang pertama yaitu dari PGSD sudah ada ke Unisri Surakarta. Lalu yang ini ke STIMIK Sinar Nusantara. Hanya kalau yang di Unisri itu sesama prodi, kalau yang ini di luar prodi. Tapi tidak apa-apa, yang penting memang karena MBKM kan membebaskan kita untuk mau bertukar kemana. Mau linier ya silahkan, mau tidak ya silahkan, yang penting adalah kita sesuai dengan CPL dari masing-masing program studi. Artinya program studi ini mau kemana. CPL-nya mau seperti apa, profilnya mau seperti apa. Nah, tawaran dari prodi kami ternyata mendapat sambutan dari teman-teman mahasiswa dari STIMIK Sinar Nusantara. Juga sebaliknya, tawaran dari STIMIK Sinar Nusantara ternyata mendapat sambutan dari dua prodi, yaitu Teknologi Pendidikan dan Pendidikan Geografi. Walaupun sebetulnya tawaran itu sudah kami tawarkan waktu kami rapat pimpinan, mengundang semua prodi, sudah saya sampaikan, kita sudah MOU dengan STIMIK Sinar Nusantara. Silahkan yang mau merespon untuk segera bisa dieksekusi, di-action. Nah ternyata dua prodi inilah yang menyambut inisiasi itu. Ini luar biasa karena di dalam keterbatasan kami, ya. Jujur ini saya katakan di dalam keterbatasan kami karena apa? Karena di FKIP ini kurikulum MBKM masing-masing prodi itu baru dalam tahap penyusunan. Nanti akan selesai itu sekitar akhir Oktober ini baru kita akan punya kurikulum yang mapan. Tetapi meskipun demikian, tentang mata kuliah yang ditawarkan dan sebagainya mereka sudah punya. Hanya itu belum dilegalisasi menjadi suatu kurikulum MBKM. Tapi ini inisiasi ini sudah baik, sudah luar biasa. Karena betul tadi Bu Ratih mengatakan MOU banyak, tetapi actionnya yang belum ada. Nah, ini kami juga menyambut baik. Nah, kepada para mahasiswa, mohon dengan hormat untuk mengikuti semua tahapan-tahapan yang memang ditentukan oleh masing-masing program studi. Saya tidak tahu persis nanti di prodi itu apakah ini polanya 1 semester sampai mendapat nilai atau hanya parsial sekian kali pertemuan, saya tidak tahu. Tapi harapan saya itu mudah-mudahan pertukaran ini sampai selesai. Artinya masing-masing sampai mendapatkan nilai. Sehingga nanti nilai dari STIMIK untuk mahasiswa kami nanti kami oper, kami transfer ke siakatnya di Univet. Sebaliknya nilai dari Univet juga akan ditransfer, dimasukkan ke siakatnya STIMIK Sinar Nusantara. Nah ini merupakan langkah awal. Kalau memang ada kekurangan, ada ketidaksinkronan, itu wajar, tidak apa-apa. Tapi yang pasti adalah kita untuk saling pengertian. Untuk langkah awal, kami menghendaki ya kita tidak usah mikir biaya dulu. Akhirnya sudahlah kita tukar guling. Yang kami di STIMIK ya sudah, monggo STIMIK bisa memberikan pembelajaran, kemudian yang STIMIK ke kami ya sudahlah, biar apa adanya seperti itu, sehingga kita tidak usah dipusingkan dengan hal-hal yang sifatnya sangat teknis, yang sifatnya bisa kita abaikan. Artinya kalau itu kan bisa kita abaikan, tetapi untuk tentang sistem dan sebagainya, ini memang tidak mungkin kita abaikan. Sehingga dengan cara pertukaran ini saya yakin nanti dosen yang terlibat itu pasti akan jauh lebih serius dibanding tidak ada pertukaran. Karena apa? Karena pasti akan merasa jangan sampai saya itu membuat malu alma mater saya karena saya mengajar mahasiswa dari non-Univet yang biasanya beler, jamnya dipotong-potong, jamnya digeser-geser. Saya yakin dengan ini harapan kami pasti tidak akan menggeser. Karena apa? Karena menggeser jam itu tidak hanya orang Univet yang digeser, tetapi orang dari mahasiswa lain juga akan digeser. Sehingga harapan kami para dosen yang terlibat, waktu itu sudah saya wanti-wanti,
untuk betul-betul dosen yang punya kualifikasi, punya pengabdian, dan punya pengorbanan yang tinggi untuk tidak banyak menggeser jam. Nah, untuk itu maka sebaiknya memang kalau pejabat hampir susah. Ya, seperti saya misalnya dijatah itu memang agak kelimpungan kalau harus tertib. Maka saya pun kadang-kadang menggeser jadwal ya, karena memang tidak mengajar tidak mungkin, ya sudah kami geser, tetapi ini kan tidak baik. Nah, sehingga saya yakin para mahasiswa akan mendapatkan dosen yang kualifikasinya baik. Karena saya sudah pesankan, mohon untuk mata kuliah yang ditawarkan, itu merupakan mata kuliah unggulan, dan dosennya itu juga dosen unggulan. Walaupun mungkin unggulan di tempat kami mungkin masih kurang setara dengan unggulannya di STIMIK. Ya sudahlah, itu nasib. Karena memang kami punya dosennya ya seperti itu, tetapi sudah kami upayakan supaya dosen yang mengajar itu dosen yang berkualitas. Dan saya sama dengan Bu Rate, harapan kami nanti semester depan atau yang berikutnya kita upayakan untuk kerjasama ini menjadi lebih baik. Mungkin tidak hanya pertukaran pelajar, mungkin juga di bidang pengabdian atau di bidang KKN di desa, mungkin bisa bersinergi. Mahasiswa STIMIK 3 orang, kami 3 orang, sama-sama kita bimbing untuk masuk ke desa tertentu, untuk melaksanakan kuliah kerja nyata, mengabdi misalnya apalah, misalnya di desa membentuk jaringan program apa di desa yang membutuhkan aplikasi, itu mungkin bisa kita jalankan sambil bekerja dengan baik. Mungkin bisa di sekolah. Nah, untuk FKIP, asistensi mengajar menjadi program wajib di tempat kami. Sehingga mahasiswa FKIP itu untuk kegiatan yang kegiatan di luar, yaitu yang wajib, yaitu untuk asistensi mengajar di sekolah. Itu saya wajibkan. Sehingga semua mahasiswa wajib ikut program itu, yaitu asistensi mengajar di sekolah. Itu mungkin nanti kalau di STIMIK menghendaki, boleh gabung ke kami, tapi waktunya 4 bulan. Tapi untuk tahun ke depan monggo bagi mahasiswa STIMIK yang menghendaki bergabung ke tempat kami, yaitu program asistensi mengajar, kami tawarkan. Monggo nanti bisa ikut serta, hanya monggo penyetaraannya monggo terserah, kami tidak mau tahu, tapi yang penting itu kami setiap tahun ada program asistensi mengajar di sekolah. Sekarang sudah jalan sekitar 1 minggu. Itu asistensi mengajar di sekolah, waktunya 4 bulan. Nah, juga baru uji coba, kami ambil 4 bulan. 4 bulan itu di lapangannya tidak sampai segitu. Hanya sekitar 2 bulan lebih sedikit, yang 1 bulan awal observasi, 1 bulan akhir membuat laporan, sehingga kami laporkan itu MBKM untuk 4 bulan. Sehingga konversinya tidak 20 SKS, tapi kami hanya mengambil 8 atau 10 SKS. Itu untuk konversi kegiatan yang di luar. Itu yang saya sampaikan, dan saya sekali lagi mengapresiasi, menyambut baik, dan mudah-mudahan langkah awal ini nanti berjalan dengan baik, hasilnya saya katakan memuaskan, sehingga bisa berlanjut di kerjasama yang lain. Nanti setelah kita berjalan sekian lama, saya yakin pasti kita akan menemukan pola yang selaras, pola yang serasi, sehingga diantara kita saling menguntungkan, ya minimal saling menguntungkan, minimal kita nanti bisa mengirimkan program ini ke sistem di Dikti, sehingga kita sudah menjalankan pertukaran pelajar. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan berlanjut, dan juga mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan, yang kami lakukan mungkin kurang berkenan dari Bapak Ibu yang ada di STIMIK Sinar Nusantara. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony. Selanjutnya, ini pesanannya Pak Kaprodi Sistem Informasi, kita foto dulu katanya. Nah, monggo Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, ya,
on kamera dulu. Nah, Pupong katanya Pak Bebas masih cantik dan masih cakep-cakep katanya. Kalau masuk sore cantik, kalau sudah masuk siang tidak cantik. Sama Pak dari pagi ya Pak. Ya, sudah tidak cantik lagi ya dari pagi. Ampun, matur nuwun sangat. Selanjutnya penjelasan teknis pertukaran pelajar dari STIM Miksina Nusantara oleh Ibu Setiawati Eskom Mkom. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bu Setia sudah siap? Ya, terima kasih Bu Siswanti. Mohon izin untuk share screen-nya dibantu dari host. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Ya. Belum ada nilainya. Nyun pangapunten, ini kebetulan saya masih di Wonogiri, sinyalnya jelek sekali. Saya tanpa kamera ya Bapak Ibu. Ini nanti biar lancar, tidak delay banget ya. Suara saya bisa didengar jelas? Sangat jelas, sangat jelas. Nggih, Pak, matur nuwun. Nanti mungkin kalau terjadi disconnect, nanti mohon bantuannya untuk Pak Hasbi untuk melanjutkan presentasi saya. Semoga saja nggak disconnect. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan mahasiswa semuanya. Pada kesempatan hari ini telah berkenan bergabung di Zoom Meet kita siang hari ini. Perkenalkan, saya Setiawati Eskom Mkom yang akan menyampaikan tentang teknis pertukaran mahasiswa di STIM Sinar Nusantara Surakarta. Sinar Nusantara tahun 2021 ini tak lepas dari kerjasama STIM Sinar Nusantara dengan Universitas Veteran Bangun Nusantara Surakarta. Next. Oke, untuk pertukaran mahasiswa tahun ini, untuk mitra kita, sebenarnya ada 2 mitra perguruan tinggi, yaitu yang pada saat ini berjalan itu dengan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dan Universitas Shahid Surakarta. Kemudian untuk program studi yang terlibat itu di pendidikan geografi serta teknologi pendidikan untuk UNIVET, sedangkan untuk
Universitas Shahid itu di Prodi Informatika. Nah, untuk teknis kita dari STIMIK Sinar Nusantara ini tak luput dari pengalaman kita di mana setahun yang lalu di tahun 2020 STIMIK Sinar Nusantara sudah ikut program Permata Sakti dengan 7 perguruan tinggi di luar Jawa dan Jawa Barat. Ya, jadi mitra kita, mitra STIMIK Sinar Nusantara sudah ada 7 mitra di luar Jawa dan di Jawa Barat. Oke, next. Nah, untuk mahasiswa yang inbound di STIMIK Sinar Nusantara, ini sekalian sambil cek data, Bapak Ibu. Untuk yang inbound dari pendidikan geografi, itu ada 3 mahasiswa. Ini untuk mengambil mata kuliah yang ada di Prodi Informatika, yaitu dengan mata kuliah Multimedia Animasi 2. Kepada Mas Roni Setiawan, kemudian Mbak Hilma Yuliani, kemudian Mbak Dea Cindy, bisa melambaikan tangannya. Berikutnya, next. Kemudian untuk pendidikan geografi, ini dengan prodi tujuan di sistem informasi dengan mata kuliah aplikasi perkantoran. Dengan mahasiswa ada 2, yaitu saudari Hana Koirunisa dan saudari Evi Tri Nurwulan. Mohon saudara mahasiswa untuk melambaikan tangannya. Next. Nah, ini untuk Prodi Teknologi Pendidikan ini cukup banyak. Terima kasih atas kerjasamanya. Ini luar biasa. Dari Teknologi Pendidikan ada 7 mahasiswa dengan prodi tujuan yaitu Informatika untuk mata kuliah yang diambil di STIMIK Sinar Nusantara yaitu Multimedia 2. Atas nama Tommy Adi Muhnandar, kemudian Wisnu Setiawan Putra, Wahid Nur Ahmadi, kemudian A. Maulana Zulkarnain, kemudian Arif Andi Hidayat, Prayoga Adi Santosa, kemudian Fandi Trio Pratama. Next. Kemudian untuk yang prodi tujuan di sistem informasi dari teknologi pendidikan itu ada 3 mahasiswa. Mata kuliah yang diambil adalah program open source, pemrograman open source, yaitu Saudara Rahman Ardiwardana, Anik Mustari, kemudian Groho Adi Sutresno. Next. Sedangkan untuk mahasiswa yang outbound kita ke Universitas Veteran Bangun Nusantara, kami mohon maaf baru bisa mengirimkan 2 mahasiswa. Semoga nanti di tahun berikutnya nanti bisa nambah atau mungkin di tengah jalan nanti kita nambah, nanti mohon bisa diakomodir karena ini kemarin masih cari-cari karena ini ya berbagai macam alasan dari mahasiswa. Mahasiswa kita yang outbound ke Mas Ahmad Rianto ini mengambil mata kuliah di multimedia pembelajaran dan sinematografi ini di Prodi Teknologi Pendidikan. Kemudian Mbak Maria Copin Patrick Ananta ini mengambil mata kuliah Sistem Informasi Geografis di Prodi Pendidikan Geografi. Next. Kemudian yang ke Universitas Shahid yaitu Saudara Arif Kamaludin ini
sama-sama di Prodi Informatika, yaitu di mata kuliah Network Security sama Cloud Computing. Kemudian Mbak Maria Chopin Patrick Ananta ini mengambil di 2 perguruan tinggi, yaitu di USAHID sama di Univet, dengan mata kuliah untuk yang di USAHID ini Cloud Computing. Next. Nah, ini Bapak Ibu dan rekan mahasiswa, pada pelaksanaan perkuliahan pertukaran mahasiswa STIMIK Sinar Nusantara ini, perkuliahan dilaksanakan secara daring. Nah, karena untuk media kita, yaitu dengan menggunakan Google Classroom dan Google Meet untuk yang sinkronnya. Sehingga nanti mahasiswa yang inbound ke STIMIK Sinus ini akan diberikan akun Sinus ACID. Nanti apabila mahasiswa belum bisa join, nanti akan kami akomodir, akan kami data kembali jika mahasiswa belum bisa masuk ke classroom kita. Kemudian untuk penilaian ini masih kurang lebih sama ya dengan di Univet ya, penilaian hasil itu di UTS-nya 30%, UAS-nya 50%, sedangkan untuk penilaian proses ada 20%. Ini termasuk di dalamnya ada aktivitas perkuliahan dan termasuk aktivitas pengerjaan tugas. Nah, ini untuk pertukaran mahasiswa kita ini sampai selesai Pak Dekan. Jadi kerjasama kita nanti selama full 1 semester sampai dengan mahasiswa mendapatkan nilai, sampai dengan mendapatkan KHS di semester ini, semester Gasal 2021 ini. Begitu. Kemudian untuk penugasan akhir, mahasiswa dimohon atau diwajibkan ini untuk membuat laporan kegiatan, di mana laporan kegiatan tersebut terkait dengan program pertukaran mahasiswa, kegiatan yang dilakukan selama mengikuti program pertukaran mahasiswa. Kemudian juga membuat foto-foto kegiatan, dan yang terakhir adalah membuat video streaming testimoni. Nah, untuk penugasan akhir ini nanti secara detail nanti akan kami share di grup pertukaran mahasiswa atau kami share ke mahasiswa baik yang inbound ataupun outbound. Oke, seperti itu penjelasan kami. Nanti apabila nanti diperlukan diskusi kembali, nanti silahkan rekan mahasiswa untuk bisa bertanya, untuk bisa aktif untuk berjalannya program pertukaran mahasiswa ini. Begitu untuk penjelasan saya. Selamat berproses, tetap semangat, dan salam sehat selalu. Untuk penjelasan saya seperti itu. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, nanti kita bisa diskusi kembali. Terima kasih. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Setiawati. Acara sami-sami. selanjutnya yaitu penjelasan teknik dari Univet Sukoharjo. Monggo Bapak Ibu atau yang mau menyampaikan sinten. Bu Ica dulu, ladies first. Monggo Bu Ica. Monggo Pak Halo. Singgih. Saya dulu. Oke. Oh nggih, monggo. Baik, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua STIMIK Sinus, beserta Wakil Ketua dan para dosen, Dekan FKIP Univet Bantara, Kaprodi Geografi beserta dosen Geografi, dan juga dosen di Prodi Teknologi Pendidikan, para mahasiswa baik di STIMIK Sinus maupun di Univet Bantara yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Singgi Subiantoro, kebetulan sekarang ini menjabat di Kaprodi Teknologi Pendidikan. Nah, nanti bagi teman-teman mahasiswa yang di STIMIK Sinus yang akan inbound ke Prodi Teknologi Pendidikan, nanti bisa berhubungan dengan saya ataupun nanti bisa dengan
dosen pengampu ya. Jadi ada 2 mata kuliah yang Anda pilih gitu ya. Ada multimedia pembelajaran, itu dosennya Pak Hamda. Halo Pak Hamda. Sudah bergabung? Oke, Pak Sigi. Oke, nah ini Pak Hamda, beliau Ya. dosen pengampu mata kuliah multimedia pembelajaran. Kemudian satunya lagi kalau tidak salah tadi mata kuliah sinematografi. Ini pengampunya Pak Galih Pranowo. Pak Galih, halo? Siap. Nah, ini. Nah, jadi nanti Anda yang dari STIMIK Sinus akan berkomunikasi dengan saya ataupun langsung dengan 2 dosen kami, Pak Hamda dan juga Pak Galih. Kemarin sudah saya teruskan informasi dan data mahasiswa beserta nomornya nanti akan diinputkan ke sistem kami ya, sistem e-learning kami namanya Spada Univet ya, Spada Univet. Ini saya share screen sebentar. Oke. Kalau di STIMIK Sinus menggunakan Google Classroom ya sudah diintegrasikan dengan email ICID. Kalau kami kebetulan belum punya ya, belum punya email yang khusus ya untuk student. Jadi kami hanya menggunakan e-learning ya berbasis Moodle namanya Spada Univet. Ini sudah 2 tahun kita gunakan. Dan nanti para mahasiswa tidak perlu join ke sini ya, nanti akan diinputkan oleh dosen ya, nanti dosen kami yang akan memasukkan Anda ke sistem ini sehingga nanti ketika Anda login ya nanti akunnya akan diberikan ya. Ketika Anda login itu nanti sudah tersedia daftar mata kuliah yang Anda ambil ya, seperti ini misalnya Anda mengambil teori belajar dan pembelajaran contoh nih karena tidak ada mata kuliah sinematografi dan multimedia ya. Jadi ini saya contohkan saja teori belajar dan pembelajaran. Nah, nanti Anda akan masuk ke sistem. Nah, di situ sudah ada daftar kegiatan. Ya, daftar kegiatan mulai dari pertemuan 1 sampai 16. Umumnya kami menggunakan 16 kali pertemuan ya, 14 untuk teori dan 2 untuk UTS dan UAS. Ya. Kurang lebih seperti ini. Pertama ada informasi, deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran, ya, kemudian metode penilaiannya. Ini mungkin setiap dosen ini bisa berbeda ya. Kalau tadi di Sinus itu UTS 30%, UAS 50%, kemudian aktivitas 20%. Nah, kalau di Univet ini fleksibel, ya, fleksibel, bisa berbeda-beda setiap dosen, tapi umumnya untuk UTS itu 20%, untuk UAS 30%. Ini umumnya. Untuk yang lainnya ini biasanya ya tergantung dosen masing-masing, kan ada mata kuliah yang sifatnya teoritis, ada yang praktek. Nah, kalau yang praktek biasanya nanti di penugasan itu yang banyak gitu ya, mungkin 25% atau 30% seperti itu. Kemudian tersedia materi dan juga aktivitas lain ya, mulai dari misalnya Zoom meeting ya. Nah, Zoom meeting, kemudian mungkin ada pretest bagi yang menggunakan pretest, kemudian materi. Nah, ini berarti kan tinggal diunduh. Kemudian kalau ada forum diskusi, nah nanti Anda akan mengomentari di situ ya, sudah disediakan bahan diskusi, ada pertanyaan dan Anda akan mereply gitu ya di situ. Kemudian ada kadang-kadang ada live chatting ya. Kalau live chatting itu berarti kan sinkronus ya, harus sama-sama online. Misalnya jamnya jam 8.00 ya jam 8.00 itu masuk gitu. Tapi kalau yang ini yang materi, kemudian forum diskusi, ini biasanya fleksibel ya. Bisa jadi di set 24 jam. Nah, nanti kan ada settingannya di situ, ada informasi waktunya. Ya, jadi ini nggak harus online sama-sama jam 8 gitu misalnya, nggak harus. Tapi kalau Zoom meeting, kemudian live chatting ya seperti ini, dia harus bareng ya antara dosen dan mahasiswanya harus bersama-sama begitu.
kemudian tayangan video kadang-kadang ada ya, tayangan video, kemudian assignment kadang-kadang juga ada. Nah, itu nanti menyesuaikan dengan dosen pengampu masing-masing ya. Bisa jadi nanti berbeda dengan saya. Tapi kurang lebih seperti inilah ya tampilannya untuk e-learning kami ya. Kurang lebih seperti ini sampai dengan pertemuan ke-16 nanti di situ ada soal UAS ya, kira-kira begitu ya, simple, tidak, insya Allah tidak akan menyulitkan Anda sebagai mahasiswa. Yang penting nanti komunikasi ya, komunikasi dengan dosen pengampu ya, mencoba login sudah bisa masuk atau belum. Kalau ada kesulitan ya disampaikan saja ya, sampaikan aja ke dosen pengampu kami gitu ya. Ini dosennya masih muda-muda, masih apa enak komunikatif gitu ya. Silahkan nanti bisa dihubungi ya kapan saja. Saya kira itu nanti untuk selebihnya teknisnya nanti ada di tangan dosen pengampu masing-masing ya. Termasuk juga mungkin waktunya. Misalnya ada benturan mahasiswa yang inbound di tempat kami kebetulan ada benturan jadwal dengan disinus misalnya. Sampaikan saja ke dosen ya. Sampaikan saja ke dosen kami, nggak usah malu-malu, nggak usah takut. Ya, nanti diaturlah bagaimana caranya Anda bisa ikut aktif dalam perkuliahan. Ya. Mungkin seperti itu dari saya. Mungkin selanjutnya nanti dari prodi geografi barangkali ada perbedaan ya metode nanti bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dari pendidikan geografi ada tambahan. Terima kasih Bu Setiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat. Agak keras sedikit Bu ya. Oh, suara saya kurang keras. Maaf, saya nggak pakai headset Ibu. Bentar Ibu. Bu Ica, suaranya terlalu lembut, selembut orangnya. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Lebih keras, tapi tidak sekeras Pak Singgih. Oh, gitu ya Pak. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Dekan FKIP Universitas Bantara Sukoharjo, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Stimik Sinus dan juga Bapak Ibu dosen FKIP Universitas Bantara Sukoharjo, serta yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi Sinus maupun Universitas Bantara Sukoharjo. Sebenarnya secara teknis ini yang mau saya sampaikan langsung awal sama untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis ini di tempat kami juga menggunakan SPADA yang mungkin tadi sudah ditampilkan oleh Pak Singgih ya. Sama karena memang di Univet ini sudah diwajibkan 80% dosennya harus menggunakan SPADA seperti itu. Dan untuk mata kuliah SIG ini lumayan banyak peminat karena dari teknik sipil di dalam kampus kami juga ada yang ikut kuliah Sistem Informasi Geografis. Dan seperti tuntutan dari Pak Dekan bahwa mata kuliah yang ditawarkan itu dosennya harus mumpuni gitu ya. Nah, di sini sudah ada Bu Talita Rahmawati yang kebetulan memang pakarnya SIG karena lulus dari Wageningen Belanda, itu jurusannya Geografi Informasi Science gitu ya. Jadi benar-benar pakarnya untuk GIS gitu. Nah, selain materi nanti secara online di SPADA, sepertinya Mbak Maria sudah bergabung di SPADA. Lalu nanti ada praktikum, karena memang praktikum kami sudah diizinkan untuk luring dengan peserta terbatas gitu dan tetap prokes. Praktikumnya nanti akan ada di laboratorium SIG di kampus Univet. Jadi nanti Mbak Maria datang ke Univet sesekali waktu setelah mungkin mendapatkan materi dari Bu Talita, nanti ada praktikum di lab. Lalu dalam mata kuliah SIG ini penilaiannya ada tugas dan wajib membuat laporan setiap pertemuannya, ada UTS, UAS, dan karena ini menggunakan project based learning, jadi nanti ada produk yang dihasilkan setelah selesai kuliah Sistem Informasi Geografis. Entah peta apa itu nanti akan diarahkan oleh Ibu Talita dan pastinya itu bisa menjadi haki nanti untuk
tiap mahasiswa itu harapannya lulus luarannya bisa HG atau bentuk lain nanti bisa diarahkan oleh dosen pembimbing. Mungkin seperti itu Pak Singgi yang bisa saya sampaikan, saya tambahkan, dan juga Ibu Setiawati. Sama semuanya kita masih online, kita menggunakan Spada untuk saat ini. Gitu. Dan mahasiswa sudah aktif ya di grup WhatsApp itu sudah langsung dengan dosen pengampu. Jadi semua kegiatan nanti laporan, video, presensi, penilaian itu kita selaku Kaprodi tinggal nagih kepada dosen pengampu seperti itu. Jadi kita nggak yang mengikuti gimana perkuliahan masuk enggak dan sebagainya, nanti kita tinggal tunggu laporan dari dosen pengampu mata kuliah masing-masing. Mungkin seperti itu yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pranija Yuda. Selanjutnya yaitu pengenalan dosen dan mahasiswa. Mungkin yang dari Sinus mau dikenalkan sama Pak Kaprodi Sistem Informasi. Monggo Pak bebas. Ya, terima. Tes suara, dengar? Ya, Jelas, Pak. Assalamualaikum Sangat jelas. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada waktu yang diberikan saya. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Dekan yang sudah berkenan untuk menyambut acara ini. Kemudian Bapak Singge dan Ibu Ica juga sebagai Kaprodi. Pada sesi ini karena nanti tak kenal maka tak sayang, dan akhirnya dengan sayang itu bisa mengikuti perkuliahan gitu ya, dengan kenal juga. Di kami ada dosen yang intinya ada kegiatan inbound dari mahasiswa Univet yang ke STIMIK, itu ada 3 mata kuliah di kami, yaitu 3 dosen. Untuk yang pertama Pak Bayu itu multimedia 2, ini saya lihat listnya dari Pak Singge lumayan banyak, itu ada semester 3 dan 7, totalnya 7 mahasiswa dari TP, teknologi pertanian, teknologi pendidikan ya, itu yang nanti ikut kuliah dengan Pak Bayu. Kemudian untuk yang open source di kami itu kalau tadi Pak Bayu di S1 Informatika, jadi teknologi pendidikan ke prodi kami yang Informatika S1. Kemudian ada juga yang dari teknologi pendidikan, betul, itu pemrograman komputer di asuhannya Pak Singge, maksudnya mahasiswa yang dipimpin Kaprodi Pak Singge, ke sistem informasi yaitu pemrograman open source. Nah, itu yang ngampu di kami adalah Pak Teguh Sri Pamungkas. Nah, kemudian yang di geografi yaitu di tempatnya Bu Ica itu ngambil di mata kuliah sana kalau tidak salah dalam membuat presentasi atau apa, di kami itu kita ikutkan yang relevan adalah di aplikasi pemrograman, di aplikasi perkantoran gitu ya. Nah, ini yang ngampu di kami adalah Bu Sri Seswanti. Mungkin untuk mudahnya mungkin kita mulai dari Bu Sri Seswanti dulu aja. Nanti Pak Bayu sama Pak Teguh juga siap-siap yang setelah ini ya, mungkin mahasiswanya bisa dimunculkan, mungkin mahasiswa yang ambil aplikasi perkantoran, jadi yang dari pendidikan geografi bisa ada nggih? Ada Pak. Ada, mungkin bisa angkat tangan atau berapa ya jumlah, saya enggak hafal datanya yang di Bu Justina atau di sekretaris. Ini ya, 1. Nah, ini Bu Seswanti, samping saya ini, jadi ini Bu Seswanti atau ini Mbak siapa itu namanya? Epi ya, Evi ya, nanti ikut kuliah mungkin jadwalnya secara di grup mungkin bisa nanti, kan sudah dapat akun, nanti tinggal join di Classroom, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya langsung gitu ya. Itu mungkin dengan Anda ikut kuliah nanti bersama Bu Seswanti juga mahasiswa yang di Sinus, asumsinya akan punya nilai tambah tidak hanya di
materi perkuliahan. Pasti ada budaya ya, walaupun sama-sama solonya ya, tapi kan baru ketemu atau gimana gitu ya. Jadi mohon nanti bisa aktif. Kalau ada grup WA nanti mohon untuk Bu Siswanti bisa dimasukkan. Kalau di classroom kan otomatis join itu, gitu ya. Kemudian atau mungkin ini difoto, perlu difoto enggak ini? 1 lawan 1. Udah ya? Ya, matur nuwun. Mungkin yang kedua adalah Pak Teguh, siap ya? Pak Teguh Sri Pamungkas. Ini yang dari Univet, yang outbound atau inbound di kami ada 3 orang. Itu ya, mohon yang dari teknologi pendidikan 3 orang. Di sana kalau tidak salah mata kuliahnya pemrograman komputer. Ini nanti kita setarakan atau mengikuti di kami adalah pemrograman open source. Mungkin mahasiswanya bisa aktif atau ini bisa on kamera. Juga Pak Teguh mungkin bisa dipin pesertanya di 4 sama Pak Teguh biar bisa diambil gambarnya. Ada enggak? Ya, kameranya diaktifkan yuk. Ini Pak Teguh. Mungkin mahasiswanya yang dari Univet. Bentar, saya listnya di HP ini. Mungkin dibantu Pak Singgih. Mas Nugroho. Ya, ini saya panggil. Rahman. Rahman ya. Rahman Ardi. Hadir? Nanti biar kenal ya. Jadi nanti kalau kenal kan nyaman di perkuliahan gitu ya. Mas Arahman Ardi Wardana, Anik Mustari sama Nugroho Adi Sutrisno bisa on cam. Angkat tangan itu ya. Bisa di fullkan Mas Ayub. Ya, kameranya diaktifkan ya. Yang aktif ini jadi peserta mahasiswanya sama dosennya. Ini 1 Mas apa itu yang Mas ini Rahman, Nugroho, Rahman, Mas sama Nugroho. Ani. Mbak Ani mana? Angkat tangan biar kelihatan. Jadi biar Pak Teguh walaupun secara virtual ya tahu ini gitu ya. Jadi maksudnya ada 3 itu. Mungkin Ani itu laki-laki atau perempuan toh? Perempuan. Misalkan gitu ya. Setidaknya itu dulu. Gitu. Hadir Mbak Ani nggih? mana ya? Mbak Ani. Oh ya. Nugroho. Ya, semoga nanti secara garis besar itu adalah ini masih 1. Rahman ini ya. Nugroho. Ini sama. Ndak open cam. Tolong yang Mas Rahman, Anik Mustari, Nugroho Adi open cam biar bisa dilihat oleh operator sehingga bisa ya dosennya atau pengampunya juga tahu secara virtual gitu ya. Sehingga saat ini Anda mulai ini acara serah terima sehingga kenal dari mulai kenal gitu ya. Atau tahu gitu diambil gambar. Bisa? Belum on? Belum ya? Atau lanjut dulu Pak Bayu. Ini ya yang pesertanya banyak ini ya. Mestinya ya dari banyak yang on ya banyak gitu ya. Nah ini Pak Bayu, dosen yang di STIMIK, nama mata kuliah di kami namanya Multimedia Animasi 2. Tapi untuk dari TP itu ada mata kuliah e-learning dikonversikan ke sini atau ikut ini dan multimedia pembelajaran. Untuk yang pertama Mas Tommy bisa on cam, Mas Tommy biar ditambahkan bisa di-pin gitu ya, bisa ya. Ros Wisnu, Mas Wisnu Wahid siap-siap on cam ya. Maulana, Maulana. Nah, ini oke. Arif Andi Hidayat. Kemudian lanjut Prayoga dan Fandi. Wah, ini jagoan semua ini ya. Ya. Iya. Itu barang bertiga itu, Pak. Iya. Ya, mungkin bisa diambil gambar. Nah, ini ya itu Pak Bayu ya. Nanti monggo mau kenalan lebih jauh,
mulai dari yang ringan-ringan, hobinya apa Pak, rumahnya mana, nah, itu kan nanti kan dengan cara informal kan jadi dekat. Karena oh ini multimedia itu kan kalau dari hal-hal yang tidak formal kan idenya akan mudah muncul ya, gitu ya. Jadi tidak hanya bisa ngoperasikan, tapi harapannya kreativitas. Jadi kadang kayak saya nggak punya ide atau seni bisa ngoperasikan tapi ya berhenti. Jadi harapannya ya ini memunculkan ide-ide. Jadi jangan sampai setelah belajar ini ya harus bisa mengembangkan. Gitu. Ya mulainya dari belajar bersama. Ya itu untuk dari kami, dari 3 dosen, 3 mata kuliah. Nah, dengan cara sama itu masing-masing mahasiswa yang Univet yang ikut ke kami itu sudah kita beri name. Jadi name itu name untuk penanda saja bahwa Anda nanti jangan sampai name-nya Anda kan name-nya akun ya. Ya, itu jadi kira-kira adalah name nanti akan diberikan atau akun atau mungkin sudah, nah, silakan join. Kemudian nanti kalau ada grup selain itu silakan diikuti, aktif. Jadi di saat-saat awal memang harus aktif biar nyaman dulu ya. Jadi jangan sampai aktifnya telat, oh kok wis ketuk iki ya, nah, gitu ya. Jadi di awal-awal, apalagi Anda banyak temannya kan saling share gitu ya. Tidak tanya tapi tahu informasi, itu berarti aktif dengan temannya. Tapi jangan sampai ke-7 orang tidak tahu sama sekali informasi dari Pak Bayu atau kebiasaannya yang nanti dalam pembelajaran. Ya, mungkin dari saya itu untuk perkenalan ini, ya, untuk waktu saya serahkan ke atau mungkin sekalian sana, ya, mungkin Univet, monggo perkenalan dari model ini tadi biar mahasiswa kami juga tahu dosennya masing-masing, monggo gitu ya. Jadi silahkan. Nah untuk nanti teknis detailnya dengan dosennya seperti apa nanti biar dilanjut setelah ini. Nah, monggo mungkin kalau waktu masih ada silahkan Bu Ica sama Pak Singgih memperkenalkan dosennya dan di mahasiswa kami yang Maria Kopin sama Arif atau apa saja. Ya monggo Pak. Terima kasih Bapak. Dosen kami mungkin bisa dipimpin Ibu Talita Rahmawati. Dan tadi untuk yang mengikuti mata kuliah multimedia Pak Baibas, ada yang cantik juga sebenarnya dari geografi, ada Mbak Cindy, ada Mas Roni. Oh ada ya. Ini kan baru dari TP yang disebutkan. Dari Geo juga okay. mengirimkan. Jadi Pak Bayu ada cewek dari Univet Pak Bayu. Oh iya ada Pak Bayu. Ini Mas Roni ikut multimedia, juga Mbak Dia Cindy ya, ini yang ikut mata kuliah multimedia 2 atau media animasi ini Pak Bayu. Ya itu Pak Bayu, tadi cowok semua ternyata ada perempuannya Pak, cantik Pak, secara virtual mudah-mudahan fisik ya sama. Oke, ini ada 3 nggih, Bu Ica nggih. Enggak, yang Bu Talita ini dosen Pak. Ya wajahnya imut Bapak. Oh dosennya juga, masih muda kok ya. Iya. Jadi 2 aja Bu. Mbak Dia sama Mbak Roni. Rilma, Mbak Rilma ada nggak ini Mbak Rilma? 3 Bapak yang ikut multimedia, 3 mahasiswa. Satunya Mbak Rilma, ceweknya 2. Oke, ini saya izin memperkenalkan Ibu Talita Rahmawati. Monggo mungkin Bu Talita memperkenalkan diri sendiri ya. Biar suaranya merdu terdengar Ibu. Oke, baik. Sebelumnya suara saya sudah terdengar? Kecil. Kecil agak ya? Sedikit. Halo, sudah terdengar? Sudah ya? Oke, baik. Ini... Sudah Bu, terdengarnya lebih nyaring dibanding tadi. Baik. Iya Bapak. Jadi sebelumnya yang saya hormati Bapak Tony Harsan selaku Dekan FKIP dan juga dosen dari STMIK Sinar Nusantara dan juga dosen-dosen Univet. Jadi perkenalkan, nama saya Talita Rahmawati. Seperti yang sudah Bu Ica sebutkan tadi, saya merupakan dosen pengampu di mata kuliah praktikum SIK dan kebetulan mahasiswa ya yang inbound ke tempat kami dari STMIK Sinar Nusantara itu adalah Mbak Maria
Mbak Maria Chopin ya kalau nggak salah ya. Saya agak kesusahan nyebutnya tuh Maria Chopin atau Maria Kopin, saya kurang paham gitu ya. Jadi semoga benar penyebutannya. Mbak Maria Chopin, dan alhamdulillah kemarin kita sudah berkenalan sebenarnya dengan Mbak Maria. Saya juga perkenalkan Mbak Maria dengan teman-teman di praktikumnya. Kita kemarin melakukan pertemuan ya secara Zoom. Di sana saya sudah menjelaskan bagaimana teknis dari pelaksanaan praktikum SIK ini, dan insya Allah Mbak Maria sudah paham ya sedikit banyak tentang bagaimana teknis pelaksanaan dari praktikum SIK ini. Gitu. Jadi seperti itu saja mungkin perkenalan dari saya. Jadi saya sebenarnya agak malu karena tadi yang dari STMIC tidak memperkenalkan diri, terus saya suruh memperkenalkan diri, jadi agak kaget gitu ya. Buca ini. Oke, monggo seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa Bu Talita, biar tidak sepaneng ya. Mungkin ada Mbak Maria Chopinnya tadi bisa dipin Ibu atau adminnya, mohon dipin biar saya juga tahu On mahasiswa cam Iqbal Maria. kami. On cam Maria. Mbak Maria. Mbak Marianya malu-malu. Nih. Tidak ada Mbak Maria. Iya, tapi Mbak Marianya nggak ada, Bu. Sudah aktif ya Bu Talita ya Mbak Maria? Iya. Ya, asik, Tadi masuk sebetulnya. Iya. Ada kayak. Yang Tadi ada. Oh, mungkin itu Bapak dosen yang ikut pertukaran dengan Sinus itu hanya mata kuliah SIK ya. Jadi saya hanya bisa mengenalkan Ibu Talita Rahmawati. Dari 5 mata kuliah yang kami tawarkan ada 4 sebenarnya yang banyak pertukaran, cuma dengan Sinus hanya 1 ini saja yang laku gitu ya. Apa karena mungkin dosennya karena masih imut ya Pak, bebas ya. Iya. Terima kasih, mungkin bisa selanjutnya oleh Pak Singgih, perkenalan dosen TP, monggo. Baik, gantian TP nih. Pak Hamda, mana Pak Hamda? On cam Pak Hamda, ya. Pak Hamda bisa dipin Pak Hamda. Ya. Oke. Ya, lalu siang. Pak Galih. Pak Galih. Galih Pranowo. Pak Galih, halo. Halo, selamat siang. Masuk? Oke, sip. Masuk, Pak. Terus kalian mahasiswanya ada 1 ya, Mas Ahmad Rianto. Nah, bisa di on cam, Mas Ahmad. Ada? Oke, ini. Mana belum kelihatan wajahnya. Nah, ini. Oke, baik. Iya. Jadi Mas Ahmad Rianto mengambil 2 mata kuliah ya, betul ya? Mata kuliah multimedia pembelajaran. Ini dosen pengampunya Pak Hamda itu. Ya, Mas. Nanti kita ketemu, Mas. Kemudian 1 lagi sinematografi ya, perfilman ini. Mau belajar perfilman ya. Nanti dosen pengampunya Pak Galih Pranowo. Nah, untuk sinematografi biasanya kan banyak praktikum tuh. Nah, di kami itu ada lab audiovisual, nanti bisa dimanfaatkan. Ya, tapi ini tidak wajib ya, karena mengingat kondisi yang belum kondusif gitu ya. Jadi mau datang silahkan, nanti bisa diatur, mungkin tidak setiap minggu ya, mungkin di akhir-akhir perkuliahan bolehlah nanti datang ke lab silahkan ya, untuk latihan, video syuting, perfilman nanti silahkan gitu ya. Tapi kalau seandainya memang terpaksa belum bisa datang, itu pun ya tidak apa-apa gitu ya. Karena zaman sekarang kan menggunakan kamera HP itu kan sudah cukup bagus ya, bisa dipraktekkan di rumah. Yang penting nanti adalah teori dan juga tutorialnya seperti apa. Saya kira kita mungkin ada tambahan Pak Hamda, Pak Galih, kalau mau kenalan. Teknisnya gimana mungkin?
Boleh. Ya, terima kasih Pak Singgih atas waktunya. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dari Sinar Nusantara dan Bapak Dekan FKIP serta para dosen jajarannya. Perkenalkan, nama saya Hamda Karisma Putra yang nanti akan mengampu mata kuliah multimedia pembelajaran yang akan diikuti dengan pertukaran pelajar yaitu oleh Ahmad Rianto. Ya, benar Mas ya? Ahmad Rianto ya. Untuk teknis perkuliahannya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Singgih. Jadi nanti pembelajarannya terpusat dalam sistem informasi kami yaitu dengan Sepada Univet. Tapi nanti juga akan ada kombinasi-kombinasi untuk praktikumnya melalui Zoom meeting atau mungkin ketika misalnya Mas Ahmad Rianto bisa langsung praktikum di lab kami itu akan sangat dipersilahkan ya, sangat diperbolehkan. Mungkin untuk teknis lebih lanjut nanti kita akan lanjut secara langsung. Seperti itu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gali, ada yang mau disampaikan? Terima kasih, sedikit saja. Nanti karena di sini ada Mas Wisnu ya. Mas Wisnu, ada. Sama Mas Adi. Karena kebetulan di mata kuliah sinematografi nanti mohon Mas Ahmad bisa di-joinkan di grup sama Mas Tommy sama Mas Wisnu untuk nantinya teknis pembelajaran nanti kita akan diskusikan di pembelajaran kita. Tentunya tetap sama menggunakan Sepada dan nanti ada kegiatan-kegiatan kemandirian seperti itu. Seperti itu Pak, tambahan dari saya untuk yang sinematografi. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamda dan juga Pak Gali. Nanti untuk teknisnya, nanti Anda, Mas Ahmad, nanti akan di input, akan di add ya ke grup WhatsApp untuk komunikasi lebih lanjut. Ya, kemudian nanti juga akan dimasukkan ke e-learning kami ya, Sepada Univet. Nanti bisa diproses Pak Hamda dan Pak Galih ya. Untuk selanjutnya bisa diserahkan akunnya ke Mas Ahmad untuk dicoba login di situ ya. Kemudian kalau mau komunikasi dengan teman-teman nanti bisa digabung Mas Tommy ya. Mas Tommy semester 3. Nah, semester 3. Nanti bisa dijak gabung ke grup WhatsApp Mas. Gitu. Barangkali itu dari Prodi Teknologi Pendidikan. Saya kira sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu dari Univet Sukoharjo. Selanjutnya lain-lain monggo kalau ada dari adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan dosen yang mau tanya. Ampun? Oke, nggak ada nggih? Oke, alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan yang sudah diberikan kepada kita semua sehingga acara hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semua yang setia dari awal sampai akhir mengikuti acara ini. Saya sebagai pembawa acara hari ini, kalau ada salahnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mungkin Pak Sigi sudah hendak live streaming ini Pak. Tidak dilihat mana-mana ini Pak. Formal ini Pak, monggo Pak. Atau yang lain monggo. Ini sudah tutup, rekaman sudah kita